Ibu-ibu, kakak-kakak, dan lihat Om Bobby sama Pak Ustadz tidak ya? Tidak. Lala sudah tidak sabar untuk sedekah beras. Apakah sudah ada yang bawa beras? Astagfirullahaladzim. Lala yang dikagetin, mau biang kaget. Aduh, Lala. Apa? Lagi ngapain, Lala? Lala sudah tidak sabar untuk sedekah beras. Masya Allah. Orang Cilambar ke Mekah. Cakep. Udah gak sabar pengen sedekah. Masya Wah, Allah. Om begitu. Hilang jarum di tengah jerami. Cakep. Bawa kain dalam peti kayu. Cakep. Assalamualaikum dari kami. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat datang di Sodakoh Yuk. Bisa yuk. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Lancar, segala urusannya dimudahkan, puasanya sampai dengan waktunya berbuka tiba. Senang sekali saya Bobi Maulana bisa menemani sahabat semua di program yang insya Allah akan mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan, khususnya dalam hal bersedekah di bulan Ramadan. Selamat datang di Sedekah Yuk. Bisa yuk. Bisa nggak Lala kayak gitu? Coba bilang sama kamera. Sahabat gitu. Sahabat, Iya, Lala. udah siap belum? Kita cari ilmu. Sama Lala yang cantik, Sama Lala yang cantik, imut, imut, dan gemesin. dan gemesin. Lucu banget nih. Baik, kalau gitu kita sapa sahabat di studio dulu. Sahabat. Iya, Bobby. Sahabat. Iya, Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Semangat semuanya walaupun dalam keadaan berpuasa. Dan makin semangat karena ditemani nih sahabat di studio ini, yaitu murid-murid, orang tua, serta pengajar dari SDN Sumberjaya 03 Tambun, Bekasi. Masya Allah. Pergi ke Bekasi. Pagi-pagi ngeliat yang seger-seger sih. Ke Bekasi beli minyak. Cakep. Makasih banyak. Minyaknya dari Bekasi. Cakep. Banyak makasih. Nah, sekarang waktunya kita sedekah beras, Lala. Lala tahu nggak? Jadi, di program Sodakoh Yuk ini, kita itu sedekah beras selama bulan suci Ramadan. Nanti hasilnya kita sedekahkan sama sahabat-sahabat Lala yang membutuhkan. Mau bantuin nggak? Mau ikutan nggak? Udah, kalau gitu, sahabat. Iya, Bobby. Udah siap untuk sedekah beras? Siap. Baik, Sodakoh Yuk. Bisa yuk. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah mensedekahkan berasnya. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan. Amin. Diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin. Adik-adiknya semuanya pinter-pinter. Amin. Sehat. Amin. Ya. Lala, mau ngasih doa nggak? Apa doanya, Lala? Mudah-mudahan Mudah-mudahan semuanya masuk surga. masuk surga. Amin. Terus Pak Ustadz tambahin. Ya, ibu-ibu gurunya makin istiqomah. Amin. Ayah bundanya sehat afiat dalam taat. Amin. Urusannya makin lancar. Yang punya utang bisa kebayar. Amin. Ke Bekasi beli minyak. Cakep. Makan lesen sampai ke Mekah. Cakep. Makasih infak berasnya yang banyak. Cakep. Mudah-mudahan terus makin barokah. Amin. Allahumma amin. Tepuk tangan dulu. Lala, perasaannya gimana udah sedekah beras? Senang nggak sih? Senang. Karena bersyukur itu kesayangannya Lala kepada Tuhan.
Masya Allah. Gimana sih cara jadi anak yang soleha, Pak Ustadz? Ya dengan cara banyak berbagi, nasihat orang tua, ayah bunda nggak boleh ngelawan. Itu dia tuh. Tapi dengan Lala tadi ikut sedekah beras, Lala insya Allah udah jadi anak yang soleha. Lala bersyukur kepada Tuhan karena Lala jadi anak yang soleha. Amin. Oke. Lala kesini sama siapa? Tadi mau bilang sendirian aja. Sama ayah dan ibu. Sama ayah dan ibu? Iya, Lala panggil dulu. Boleh. Ayah. Ayah mana? Coba. Mana ayah? Ini dia nih ayahnya Lala nih. Waalaikumsalam. Ayah. Halo, ya Allah. Ayah, ya Allah, ayah. Lama ketemu sama ayah nih. Kangen juga sama ayah walaupun belum ketemu. Iya bener ya, kita udah 2 tahun belum ketemu. Iya. Nih, udah ada ayahnya Lala, ada Ustadz Taufik Rohman. Kita siap buat ngobrol-ngobrol, berbagi ilmu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tayangan video satu ini. Assalamualaikum sahabat RTV. Lalu bersyukur sekali kepada ayah dan ibu karena Allah yang mengasihkan ayah dan ibu. Karena ayah ibu yang mengajarkan Lala jika diajak foto mau. Terus ayah dan ibu selalu menyayangi Lala dan Lala bersyukur. Lala bersyukur kepada Allah karena Lala sayang sekali sama ayah ibu. Terima kasih ya Allah. Sehat-sehat ya ayah ibu. Lala sayang ayah ibu. Terima kasih ayah ibu sudah mengajarkan Lala. I love you ayah. I love you ibu. Dadah. Tepuk tangan dulu. Semangat banget tepuk tangannya. Coba gimana tadi tepuk tangannya? Lucu ya. Kalau Lala lucu-lucu aja, kalau aku kenapa geli ya? Sabira Alula Adnan. Oh, dipanggilnya Lala. Iya. Artinya apa itu namanya Sabira Alula Adnan? Anak perempuan pertama yang penyabar dan pintar. Masya Allah. Anak perempuan pertama yang penyabar dan pintar. Masya Allah. Kalau ayah namanya Fahmi Adnan. Adnan Fahmi. Adnan Fahmi. Panggilnya biasanya ayah apa? Panggilnya Fahmi. Oh, panggilnya Fahmi. Ayah Fahmi aja ya. Oke. Tapi kalau Lala panggilnya ayah. Iya, Ayah. karena anak ayah. Soalnya panggilnya Om kan. Mana mungkin. Lala sayang banget sama ayah ya? Ya sayang lah. Mana mungkin tidak sayang sama orang tua. Wih, keren. Tiap hari memang sayang sama orang tua. Sesayang apa Lala sama ayah sama ibu? Sayang banget? Sayang sekali. Emang boleh sesayang itu? Ya boleh lah. Kenapa Emang bisa? boleh. Ke Belgia ngajak mertua. Cakep. Rumahnya pakai sepatu. Cakep. Bahagia hati orang tua. Cakep. Saat punya anak-anak pada patuh. Cakep. Lala sini, kamu gimana? Lala tuh paling suka kalau lagi ngapain di rumah? Kalau lagi bermain dengan ayah dan ibu. Sampai kucingnya mundur. Iya, Lalanya aktif banget ya. Tapi emang ini pinter banget ya, Masya Allah Pak Ustadz ya. Masya Allah. Ngajinya udah ikro berapa Lala? Iko 6. Wih, keren. Tapi surat-surat pendek. Ya Allah. Surat-surat pendeknya ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak surat-surat pendeknya? Al-Humazah. Al-Humazah. Boleh tuh 9 ayat tuh. Boleh dicoba Boleh Pak tes Ustadz. sama Pak Ustadz ya? Ustadz dulu ya, Ustadz dulu ya. Pak Ustadz dulu. Nah, terusin ya. Iya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Terus? Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbatanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Naru
Masya Allah. Ada burung puter minum teh anget. Cakep. Allah pinter banget. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Minum cucu anget-anget. Cakep. Dan lucu banget. Oke, pertanyaan buat Ayah Fahmi nih. Oke. Ayah, ini istri waktu itu ngidam apa sih? Punya anak sepinter ini. Kalau ya betul. Siput. Kalau Oke. jadi waktu pas hamilnya Lala itu istri itu jarang sekali makan seafood Pak Ustadz. Tapi entah kenapa ketika hamilnya Lala ini maunya makan seafood terus. Cumi, segala pokoknya yang bersifut-sifutan gitu lah. Saya sampai jam 2 malam Pak Ustadz, sampai jam 3 malam nyari-nyari seafood. Ya Allah. Jadi memang makanan-makanan laut itu banyak proteinnya. Mungkin secara medis salah satunya karena itu. Mungkin kali ya. Tapi selebihnya ini berkah aja dari Allah. Hadiah luar biasa buat orang tuanya Lala. Betul. Ada kejadian yang nggak bisa dilupain mungkin selama kehamilan ataupun setelah lahir sampai detik ini ada kejadian yang benar-benar nggak bisa dilupain nggak ya tentang Lala? Kalau kejadian yang nggak bisa saya lupakan dan istri itu adalah ketika lahirnya Lala itu kondisi saya dan istri itu lagi drop keuangan. Drop keuangan. Nah, itu kita tergiur lah dengan duniawi yang namanya pinjaman, kartu kredit segala macam. Dan sedihnya adalah ketika kenapa pas Lala lahir itu kondisi kita malah semakin jatuh-jatuhnya Pak Ustadz. Itu yang bikin kita sedih dan gak akan kita lupain sih. Tapi dalam seiring berjalannya waktu, Allah membalikan keadaan itu hanya dalam waktu 1 tahun. Lebih ke situ. Padahal kondisinya Lala itu lagi masih lahir kecil itu, saya menyisakan utang itu sekitar hampir 500 jutaan. Oh iya. Ya, tapi ya kun fayakun kita nggak pernah tahu. Betul. Ya. Dalam waktu 1 tahun semuanya itu lunas. Gitu. Masya Allah. Tabarakallah. Makanya membawa rezeki sekali. Amin. Membawa rezeki buat keluarga, buat orang tua, buat segala macam. Baik, Pak Ustadz, ada istilah anak membawa rezeki. Iya. Pertanyaan saya balik, ada nggak anak yang tidak membawa rezeki? Ya enggak ada. Ya, di saat Allah berikan anak itu adalah anugerah, Kak Bobi. Ya, nah makanya itu apa, Pak Ustadz? anugerah itu suatu pemberian yang sangat luar biasa. Seperti ayah Lala mendapatkan, Allah berikan Lala yang cantik, yang cerdas, yang pintar, tambah yang solihah. Amin ya Allah. Gitu. Amin. Mudah-mudahan lah jadi anak soleha terus ya, Nak ya. Amin. Oke. Lala tadi Om Bobi dengar Lala nyanyi-nyanyi tuh. Nyanyi lagu apa? Yang kencang kalau nyanyi. Coba gimana tadi? Andai aku telah dewasa, apa yang kan ku katakan untukmu idolaku tersayang ayah. Oh, andai usiaku berubah, ingin aku persembahkan semurni cintamu, setulus kasih sayangmu, kau selalu ku cinta. Masya Allah. Ayah matanya berkaca-kaca. Kenapa kayaknya punya pengalaman khusus dengan lagu itu? Nggak kerasa aja sih, udah semakin dewasa, semakin Iya, gede, sudah mulai kritis yang udah mulai apa ya? Ya sudah mulai udah bukan anak-anak lagi sih, Iya. udah lebih kayak nggak kerasa aja usia gitu. Udah banyak perjalanan tahu. hidup yang pernah saya lewatin sama Lala, sama istri, jadi lebih kayak banyak kenangannya. Masya Allah. Salam. Lala, peluk dong ayahnya. Kita bersyukur sama Allah, gimana cara bersyukurnya? Ya Gimana Allah, terima bersyukurnya kasih. gimana? Ya Allah, terima kasih ya Allah telah memberikan ibu dan ayah kepada Lala. Amin ya Allah. Lala berubah jadi sekarang karena ibu dan ayah mengajarkan Lala. Amin. Sehat selalu ya ayah, ibu. Amin. Terima kasih ya Lala. Lala sayang ya ibu. Masya Allah. Ya Allah. Kamu cerdas sekali. Pak Ustadz ini Ah. betul-betul anugerah ya, betul-betul anugerah. Oh iya Di saat dong, Pak. kondisi ekonomi keluarga sedang drop, tiba-tiba Allah berikan Lala sebagai pelipur lara di Betul keluarganya. sekali. Makanya betul-betul tanda-tanda menjadi qurrata ayun. Gitu. Iya, makanya buat para ayahanda, para ibunda, jangan pernah ditinggalkan di surat Al-Furqan ayat ke-74 untuk kita selalu minta kepada Allah, Rabbana hablana min azwadina wa dzurriyyatina
waj'alna Qurrata ayun. waj'alna lil muttaqina imam. Nah, jadi qurrata ayun tuh Kak Bobi, Ya. anak yang betul-betul di saat sama orang tua nggak pernah membuat kecewa orang tuanya. Masya Allah. Baik, sekarang siapa yang mau bertanya sama Lala? Angkat tangannya. Dari tribun sebelah kiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani. Si dia berlibur ke pantai. Cakep. Belajar biar pandai. Cakep. Lala, kalau nanti besar mau jadi apa sih? Baik, makasih Terima Ridiani. kasih. Ya, Assalamualaikum nyanyi buat warahmatullahi Lala. wabarakatuh. Dari kakak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Lala udah besar mau jadi apa? Mau jadi polisi, dokter, sama detektif. Emang bisa tiga-tiga begitu? Kenapa memang kamu mau jadi polisi? Karena bisa menangkap pencuri. Wih, keren. Mau jadi detektif? Kenapa? Kalau mau jadi detektif kenapa? Melihat jejak kaki. Lihat jejak kaki. Kalau jadi dokter kenapa? Merawat orang sakit. Oh, merawat orang sakit. Bagus tiga-tiganya ya. Baik, kalau begitu paling enak makan coklat. Cakep. Coklat dicampur sama keju. Cakep. Biar kita makin semangat. Main games dulu yuk. Om Bobi, apa sih gamesnya? Gamesnya itu adalah tebak negara. Oke. Bersama Lala Pedia. Final round. Sahabat di studio ini harus menjawab clue yang akan aku berikan. Nah, setiap jawaban nanti akan diverifikasi oleh Miss Lalapedia. Ya, ada tribun kanan, ada tribun kiri. Ini jawabnya rebutan. Oke, untuk tribun sebelah kanan, Kak Bobi kasih bel. Belnya adalah wak mau. Nah, siap ya? 1, 2, 3. Oke. Sebelah sini belnya adalah wah. 1, 2, 3. Wah. Yang lebar Bu ya. Kasih aroma-aroma surgawinya supaya makin semangat. Kita cek. Sebelah kanan. Sebelah kiri. Pertanyaan pertama, berebutan ya. Tempat kelahiran Nabi. Sebelah sini, lucu banget. Tempat kelahiran Nabi. Sebelah sini, coba. Arab Saudi. Oke, kita tanya sama Miss Lala. Yang mana? Betul nggak Arab Saudi? Betul. Betul. Arab Saudi itu terletak di bagian benua Asia Barat. Coba ditunjuk yang mana benderanya? Ah, yang ini. Di Arab ada apa tuh? Di Arab Saudi dia ada Ka'bah untuk orang yang Muslim. Oke, tepuk tangan buat Lala. Berarti skor 1 untuk tribun sebelah kanan. Ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Yang sebelah sini. Apa negara dengan penduduk terbanyak di dunia? Apa? Cina. Republik Rakyat Cina. Oke. Kita tanya sama Lala. Lalapedia, apa negara dengan penduduk terbanyak di dunia? Apa sih? Adalah India. Ya, India. Yang mana tuh? Ya, betul. India. Iya. India. Ini India, betul. India terletak di mana tuh? Terletak di bagian Benua? Asia Selatan. Wih, keren. Di India dia punya masjid tertinggi. Namanya? Taj Mahal. Taj Mahal. Apa tuh artinya tuh? Artinya tanda cinta ratu dan rajanya. Masya Allah, keren banget Lala. Ini luar biasa Lala. Berarti tadi tim hahaha salah nih. Udah cuma satu, salah lagi. Jadi yang betul adalah India ya. Negara dengan rempah-rempah terbanyak. Tahu nggak Bu? Ketumbar, kemiri, jahe. Luar biasa. Utang lu buat Lala dong. Masya Allah.
Oke, silakan duduk lagi. Lala, ya, dan Pak Ustadz. Baik, Ustadz dan sahabat, jadi dari awal Ramadan ini kita sudah mengumpulkan sedekah-sedekah dari para dermawan sodako. Dan hari ini kita akan menyalurkan sedekah ke masjid yang membutuhkan. Untuk lebih jelasnya, sudah ada agen kita yang siap namanya Aries, gitu ya, yang akan membantu menyalurkan sodakohnya. Langsung aja, Assalamualaikum Aries. Waalaikumsalam Bobby dan Pak Ustadz. Kenapa sih ya kalau di studio tuh selalu nggak pernah nggak seru? Tapi aku mau seru-seruan juga di sini, nggak mau kalah seru sama yang di studio. Karena kita akan menyalurkan sedekah yang sudah kita kumpulkan dari orang-orang baik di Masjid Jami Baitur Rahman Al-Haq Petukangan, Jakarta Selatan. Ikutin yuk, sodako yuk, bisa yuk! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Sahabat, iya Pak Ustadz. Mengayun sampan ke Filipina. Cakep. Anak bayi pakai gurita. Cakep. Sahabatnya boleh di mana-mana. Cakep. Asalkan hati kita tetap saling cinta. I love you, you love me, you and me, fabilaf bilaf. I belong to you, you belong to me, you and me, pabilong bilong. Ya, yang baru saja saya bacakan firman Allah surat Ibrahim ayat ke-7. Sahabat, surat apa? Ibrahim ayat ke-7. Lala, surat apa, Nak? Ibrahim Ayat berapa? ke-7. Masya Allah. Jadi sahabat juga di rumah menyaksikan bagaimana Allah mengingatkan kepada kita, sungguh jika kamu mensyukuri atas anugerah nikmat yang aku berikan kepada kamu, dan Allah berjanji pasti akan aku tambah dan ditambah lagi. Tapi di akhir ayat ini sahabat, Allah memberikan wanti-wanti, Allah memberikan warning. Tapi hati-hati, jika kamu mengkufurinya, sungguh azabku adalah sangat amat pedih. Sahabat, Iya Pak Ustadz. Kak Bobby, Iya Pak Ustadz. Lala, Ya Pak Ustadz. Ayah Lala. Iya Pak Masya Ustadz. Allah. Juga sahabat di rumah, Ustadz mau cerita nih. Jadi ada bangunan 6 lantai. Kemudian pimpinannya, bosnya lagi mereksa di bangunan yang ke-6, lantai 6. Karena bangunannya belum rampung, baru sekitar 60% lah. Ternyata si Big Boss lagi di lantai 6, mau manggil anak buahnya yang di lantai bawah. Sebutlah namanya si Udin deh. Siapa namanya? Udin. Ini bos manggil-manggil, Udin. Dipanggil-panggil, ternyata si Udin nggak nengok. Jangankan naik, nengok saja enggak. Akhirnya Big Boss berpikir gimana caranya biar Udin nengok. Big Boss keluarkan dompet, sahabat. Nah, sahabat. Iya Pak Ustadz. Kalau sudah dompet biasanya isinya fulus. Bil fulus mulus. Mafil fulus alamatil manpus. Ya, diambil uang pertama sahabat, uang sama Big Boss yang warnanya hijau, angka depannya 1, nolnya ada 3, gambar ada goloknya. Berapa tuh uangnya? 1000. Wih, urusan uang sahabat hafal. Dilempar di lantai 6, jatuhlah ke depan Udin. Udin lagi kerja, ngelihat uang jatuh, ngelirik ya Bobby. Kanan kiri nggak ada orang, langsung masuk kantong, ngucap si Udin, ya Allah hari ini ikan mas hoki berwarna-warna. Cakep. Rezeki nggak kemana-mana. Nah, si Big Boss lihat Udin naik ya ke lantai 6. Enggak,
Tapi uang dikantongin nggak? Dikantongin. Dikantongin. Big Boss berpikir lagi gimana caranya biar udah naik ke lantai 6 atau minimal nengok. Ya, tetap husnudzon. Mungkin uang 1.000 kurang. Diambillah sahabat di rumah sama Big Boss uang yang kedua warna silver, angka depan 2, nolnya 3. 2.000. Hafal loh sahabat urusan uang. Dilempar lagi jatuh ke depan Udin. Kira-kira yang 1.000 diambil, yang 2.000 diambil nggak? Ambil. Sambil ngucap lagi si Udin, ya Allah hari ini udah dapat berapa Udin? 3.000. 3.000. Naik nggak Udin ke lantai 6? Nengok nggak? Nggak. Ora tuh kata bahasa Bekasinya. Ya Allah, ternyata si Big Boss ngelempar lagi uang supaya Udin nengok. Uang yang ketiga sahabat warnanya biru, angka depan 5, nolnya 4. 50.000. Hafal urusan uang loh. Ya, kira-kira Udin tadi 1.000 diambil, 2.000 diambil, 50.000 diambil nggak? Diambil. Ya Allah, ngucap lagi si Udin masuk kantong tuh uangnya. Apa ngucapnya? Soto kaki di atas tikar. Emang rezeki nggak ketukar. Tapi Udin naik ke lantai 6. Nengok nggak? Big Boss marah nggak? Nggak marah, tetap husnuzon. Mungkin uang buat Udin kurang. Diambillah sahabat uang keempat warna merah. Angka depan 1, nolnya 5, gambar RI pertama. 100.000. 100.000. Banyak nggak? Banyak. Dilempar ke uang jatuh ke depan Udin, kira-kira 100.000 diambil nggak? Diambil. Diambil Kak Bobi. Manggil ngucap lagi, ya Allah hari ini ke Pondok Gede naik mobil bis, rezeki saya gede habis. Udin naik gak ke atas? Kayaknya naik yang ini, Bos. Belum juga. Nggak naik dia. Jangankan naik nongkrong aja enggak. Tapi uang udah masuk kantong. Uang udah masuk kantong berjumlah 153.000. Nah, sahabat, Big Boss pengen banget udah naik. Uang udah habis. Akhirnya Big Boss berpikir gimana biar udah naik, biar nengok. Diambillah pecahan hebel. Diambil, disambit, ditimpuk, kena kepala Udin, kepalanya bocor, darah ngocor, Udin melotot, Udin marah, dia lihat dari sumbernya mana uang, dia lagi mau marah, bosnya lebih melotot lagi. Udin bisa marah nggak kamu Big Boss? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, inilah gambaran kita bicara bersyukur. Oke. Pak Bobi, Iya. Allah nggak pernah nggak ngasih rezeki kepada hamba-hambanya. Iya. Baik yang soleh maupun yang nggak maksiat, semua Allah bagi. Tapi punten, kontribusi balik kita ke Allah, sudahkah? Kadang-kadang uang Allah berikan, rezeki makin berlimpah. Tapi Allah minta 5 waktu aja, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, Isa ketiduran. Ya Allah. Kak Bobi, Iya, Pak Ustadz. sindirannya jelas banget. Wah, satir di banget. Quran surat ke-55 juz 27 sampai 31 kali Allah ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hai Kak Bobi, hai Taufikur Rahman, wahai sahabat, wahai ayah, wahai bunda, wahai lala, nikmat mana lagi yang kau mau dustakan? Masya Allah. Semua Allah bagi. Iya. Tapi kenapa kok Allah manggil kamu malah pura-pura cuek, bahkan nggak nengok? Apa perlu Allah mengambil bata dulu buat nyambit kita? Nah, yuk sebelum Yap, betul. terjadi begitu, jadilah hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Pergi haji ke kota Mekah. Cakep. Sampai di sana banyak bertafakur. Cakep. Hidup mau tambah berkah. Cakep. Jadilah hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah. Silakan tuh, Baik, Ustaz. Kak Bobi. Oke, Lala. Lala tadi katanya mau nanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, Ya, sayang. bagaimana sih cara bikin anak soleha? Caranya membuat Iya. supaya jadi soleha. Iya. Coba gimana Pak Ustadz? Lala ngelihat ayah sama ibunya baik gak? Baik. Nah, ya makanya orang tua ini untuk para sahabat yang sedang menyaksikan di rumah adalah cerminan untuk anak-anak kita. Kalau kita seperti Lala belum sekolah, misalkan masih di rumah, kita menjadi guru yang digugu dan ditiru. Ingin mencetak untuk mengkaderkan anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, sholat. Ayah sholat nggak? Iya nak, berjamaah bersama ayah. Nah, anak itu tidak akan punya kesempatan untuk mengkritisi kekurangan yang pada ayahnya. Kenapa? Orang ayahnya jadi imam kok. Gitu kan. Nah, sholat, kata ibunya. Ibu sholat nggak? Ibunya di belakang ayahnya jadi makmum. Ini cara-cara untuk ikhtiar orang tua ingin mengkaderkan, ingin menyiapkan, menghantarkan menjadi anak yang soleh dan soleha.
dicontohkan. Ini Iya. bukan yang sekedar teori, Pak Ustadz ya. Betul. Belajar mobil, jago teori nih, 100 nih. Tapi belum pernah bawa mobil, belum tentu bagus bawa mobilnya karena kondisi jalanan tidak bisa digambarkan. Betul Jadi sekali. harus dicontohkan seperti itu. Lala, Itu Lala. Lala udah ngerti Makasih belum? Pak Ustadz itu dong. Terima kasih ya Pak Ustadz. Sama. Kalian sudah paham. Iya, ke Bekasi lewat jalan layang. Kembali kasih saya. Kalau Ayah ada yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz? Kalau aku mau tanya nih Pak Ustadz nih. Ya, silakan. Lebih ke rumah tangga sih Pak Ustadz. Iya. Bagaimana sih cara menghadapi ketika suami lagi capek, terus yang namanya istri itu kan mungkin butuh ngobrol gitu ya. Terus maunya tuh cerita, padahal kondisi suami itu lagi capek, itu gimana sih Pak Ustadz? Ya, makanya apa bahasa Quran ayah ya yang bertanya di surat Al-Baqarah ayat 187 yang dimana Allah memberikan analogi hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Dan Rasulullah mencontohkan di saat ada Siti Fatimah penasaran karena di saat beliau bertanya, ya Rasulullah, siapa sih perempuan yang pertama kali masuk surga dari umatmu? Nah Rasulullah menjawab, ternyata dari kalangan umat Nabi bukan nama Siti Fatimah, Siti Muti'ah. Nah ini buat para bunda perhatikan nih, di saat suami lagi capek, ya ternyata Kak Bobi memang di saat suaminya pulang, yang pertama, ya, nah apa itu? Ya kalau misalkan keringetan di dalam sejarah, diambillah handuk disiapkan, dilapkan keringat suaminya. Masya Allah. Halo ibu udah begitu belum? Halo? Itu satu titik keringat yang ibu lap untuk keringat suaminya, maka penggugur dosa setahun. Masya Allah. Bayangkan kalau keringatnya gobios tuh. Ya, nah setelah itu sudah tenang, ya tolong. Ini punya masalah juga langsung jangan agama mengajarkan. Ya, persilakan dulu tanyakan minumnya mau apa. Nah, baru ya kita lihat juga kondisi suaminya. Ini adab-adab etika seorang istri yang solihah untuk menghadapi suaminya walaupun dia punya permasalahan yang harus dibicarakan sama suami. Masya Allah. Gimana nggak jadi berantem? Iya. Gitu. Urusan di luar juga lagi nggak sukses. Ya, udah gitu, ya istri nanya, datang, bang pulang, untung nggak, dasar, bahasanya kasar. Nah akhirnya jadi pecah. Nah gitu ya di etika dalam agama Islam. Betul. Jadi Ya. ketika kita mengedepankan etika dan adab, insya Allah suami juga akan sangat-sangat senang mendengarkan ceritanya istri ya. Pergi nenamu di hari Sabtu. Cakep. Nenteng salak dan korma. Cakep. Ilmu memang nomor satu. Cakep. Tapi akhlaklah yang jauh lebih utama. Ya, kadang-kadang baru pulang keringetan dikasih handuk pilih dilempar. Diri. Ya Bu ya. Baik, sekarang buat adik-adik terus ibu-ibunya yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ah, kamu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri. Putri. Aku ingin bertanya, tapi sebelum itu izin pantun dulu ya. Boleh Putri. Iya, Putri. Makan ketupat belum gosok gigi. Ya. Pak Ustadz, selamat pagi. Nah, itu. Misalnya kita lagi puasa, Iya. terus mau wudhu. Ya. Itu kalau ketelan batal nggak ya? Iya, Terima kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat juga yang di rumah, jadi ingat yang namanya wudhu kan itu rukunnya untuk kita laksanakan ada 6. Pertama niat, kedua membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, rambut dan kaki tertib selesai. Tapi sunah-sunahnya dianjurkan nama Rasulullah berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, ya juga telinga itu sunah-sunahnya. Nah sementara kita lagi puasa, kalau memang kita betul-betul niat berwudu dan nggak sengaja ada yang ketelan, air yang kita pakai wudu itu nggak membatalkan puasa kita. Tapi tolong Kak Bobi begitu ketelan jangan nerusin lagi. Wah raja adem deh. Ya enak, maka batal puasanya. Gitu. Atau jangan sampai, ketelan nih, ketupat sekalian Itu bahaya tuh. Ya sama lupa pun begitu. Iya. Ya ternyata Putri lagi puasa nih lupa makan bubur habis 2
2 mangkok. Ya Allah, saya lupa Ustaz. Itu namanya rezeki. Tapi jarang-jarang lupa sampai 2 mangkok. Bener. Udah gitu pas mangkok ke 1,5 diingetin. Entar dulu kayak udah habis baru ingetin. Gitu. Ya itu nggak membatalkan wudhu, nak. Ya. Nggak membatalkan puasanya. Iya. Ya. Segala sesuatu yang tidak sengaja Allah juga paham ya Pak Ustadz Betul ya. sekali, Kak Bobi. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa ilmu yang kita dapatkan ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Lala, kan tadi tuh Kak Aries lagi nyari tempat untuk menyalurkan sodakoh tuh. Dari sahabat-sahabat sodakoh yuk. Nah sekarang kita akan melihat nih penyaluran sedekahnya yang telah dikumpulkan untuk diberikan ke masjid oleh Kakak Aries. Coba Lala sapa. Assalamualaikum Kakak Aries, sudah siap belum? Coba. Assalamualaikum Kakak Aries, sudah siap belum? Coba, silakan Aries. Saya tuh pengen ketemu DKM, bisa nggak ya? Bisa. Mau ada keperluan apa, Mas? Ini saya perwakilan dari Sodako RTV, mau nyalurin Sodako, gitu. Bisa nggak? Bisa. Ayo, saya antar. Oh, boleh Mas. Nggak apa-apa nih, nggak repot. Enggak. Kasih ya. Pak Haji Saroni, saya Aries. Ya, makasih ya Mas. Saya Aries, perwakilan dari Sodako RTV, Pak. Tujuan saya ke sini ingin menyalurkan sedekah yang sudah kita kumpulkan dari sahabat Sodako semua. Gitu. Alhamdulillah. Semoga menjadi manfaat juga keberkahan buat yang memberi sedekah dan yang menerima nantinya Pak gitu. Barakallah, insyaallah. Ini saya permisi dulu ya Pak, saya mau nyiapin barang-barangnya. Ya, saya ambil dulu ya Pak. Alhamdulillah. Bapak Haji Saroni, Bapak gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, ini sedekah dari Sodako RTV. Bapak terima ya Pak? Saya terima. Alhamdulillah, ini semoga menjadi ladang pahala, keberkahan, juga bermanfaat untuk yang menerima, yang memberikan sedekahnya ya Pak. Terima kasih. Barakallah. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan kalian semua yang telah memberikan bantuan ini akan dilipat gandakan rezeki dan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insya Allah pemberian ini akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berat ya Pak, saya bantu di sini ya Pak, saya taruh di sini ya. Nah, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini kita sudah amanah memberikan dan menyalurkan sedekah yang sudah kita kumpulkan dari orang-orang baik ya Pak. Semoga menjadi berkah, menjadi manfaat buat yang memberikan sedekah dan yang menerima nantinya ya. Saya Aries Yanarta, agen Sodako Berkah, pamit undur diri. Assalamualaikum, Sodako yuk, bisa yuk. Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Gimana tadi? Kembali lagi ke Sodakoh yuk. Bisa yuk. Keren. Tuh, udah banyak banget kita belajar ya Bu ya. Masya Allah, seneng nggak? Kelihatan senyumnya pada lebar nih. Ya Allah, pada seneng semua. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Amin. Buat Ayah Fahmi, Ayah, boleh kasih motivasi nggak? Mungkin untuk keluarga pasangan muda yang baru menikah, ataupun yang sudah lama menikah, terkena permasalahan yang pernah Ayah alami. Wah, Masya Allah. Ya, sempat ngedrop, punya utang, dan lain sebagainya. Ada nggak motivasi buat pasangan-pasangan seperti itu? Silakan Ayah. Ya, lebih untuk para istri, jadilah istri yang kuat. Untuk suami, jadilah suami yang giat. Terapkanlah pola asuh yang tepat kepada anak. Insya Allah akan menciptakan generasi-generasi yang hebat, yang sukses dunia dan akhirat itu. Amin. Luar biasa. Istrinya harus kuat, suaminya harus giat ya. Iya. Kemudian harus melatih
kesabaran mental, mendidik anak dengan baik sesuai dengan yang dianjurkan atau disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bagus sekali ayah, luar biasa, masya Allah. Refleks aja itu sih, Om. Bagus, masya Allah. Ini juga jadi apa ya, seperti cermin buat kita gitu. Karena di sini tuh adalah program yang memang betul-betul bukan hanya sekedar kita mendengarkan tausiah, Iya kita dong. bertanya, tapi betul-betul refleksi Pak Ustadz ya. Betul. Tidak jarang ketika Pak Ustadz memberikan jawaban bertausiah, itu kenanya ke saya banget tuh Pak Ustadz. Oh, masa? Makanya sambil belajar juga. Iya dong. Ada keputu, ada roti. Cakep. Alhamdulillah bisa nyentuh ke hati. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Hei, kamu. Aku mau tanya sama kamu, kesimpulan hari ini kamu tahu kesimpulan nggak? Coba Lala berdiri. Kesimpulannya apa yang udah Lala denger selama episode ini? Ya, saya. Silahkan. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah karena Allah yang memberikan nikmat banyak kepada kita. Pinter sekali Lala. Aduh. Kan Duran angkat-angkat. Cakep. Kesimpulannya keren banget. Keren banget. Alhamdulillah. Oke, boleh silakan berdiri Lala, Ayah, Pak Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Pak Bobi. Ini boleh kecil, tapi kata-kata yang dikeluarkannya menginspirasi kita semua. Makanya kata Senali kali kakak Bobi, Iya, gimana, Pak Ustadz? lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkatanya. Luar biasa. Wih, tepuk tangan lo. Nah, supaya semakin berkah lagi Pak Ustadz apa yang kita dapatkan hari ini, silakan pimpin doanya untuk kita semua. Baik Kak Bobi. Lala, kita doa dulu ya. Oke. Alhamdulillah. Sahabat, mari kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna sabura. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu pandai bersabar. Amin. Waj'alna syakura. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu pandai berterima kasih ya Allah. Waj'alna fi ainina saghira. Jadikan kami hamba-Mu yang ketika kami memandang diri kami adalah hamba yang dhaif, yang lemah. Wa fi ayunin nasi kabira. Akan tetapi jadikan ketika hamba yang lain memandang kami, tinggikan, besarkan derajat dan wibawa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat, tidak terasa sudah 1 jam ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih buat Lala sayang. Salim dulu dong sama Om Bobi. Aduh. Terima kasih buat Lala, terima kasih buat Ayah ya. Terima kasih loh Pak Ustadz. Ya. Halo, salam Pak Ustadz sayang. Salim, waduh. Makin pinter, sehat, Amin, ya Allah, panjang amin. umur dan Amin. keberkahan ya. Amin, amin, ya Allah. Dan ini juga telah menjadikan kita terharu, terenyuh melihat kedekatan seorang anak dengan ayahnya, dengan keluarganya. Nah, mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadi ibunya, bisa menjadi madrasah, ayahnya bisa menjadi kepala sekolah untuk anaknya di rumah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin, ya Allah. Terima kasih juga untuk warga-warga, murid-muridnya, ibu gurunya, orang tuanya dari SDN Sumberjaya 03 Tambun, Bekasi. Pokoknya semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat, saya Bobi Maulana dan juga Ustadz Taufikur Rahman harus pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Sedekah Yuk Bisa Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.